Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Agam Novian Darmutua. Saya Bayu Rizky Amali. Di acara BTS. Apa itu BTS? Bincang tentang santri. Bukan bimbang tanpa status. Bukan. Oh, bukan. Kita agak serius sedikit, Bang. Oke, kita serius. Karena ini episode kedua di acara BTS. Episode kedua di acara BTS berarti harus serius ya? Harus serius. Tapi ya hanya di acara BTS saja serius, tapi serius. hubungan gak pernah diseriusin. Ya, hahaha. Aduh. Nah, kemarin di episode pertama itu luar biasa yang nonton, Bang. Sampai 1 juta ya. 1 juta dikurangi 999.000. Wah, jadi ya segitulah kira-kira. Segitulah kira-kira. Ya alhamdulillah. Tahadus bini'amah. Tahadus bini'amah. Semoga teman-teman, sahabat Anda aja dimanapun yang nonton, semoga mendapatkan ibroh, bisa mengambil pelajaran dari sisi baik, agar bisa semangat kembali untuk mondok dan untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan ta'ala. terinspirasi dari cerita yang kita ceritakan. Mudah-mudahan terinspirasi untuk belajar di pesantren, dimanapun pesantrennya, asal jangan di tut sensor ya, di sensor nggak boleh. Semua pesantren baik ya, Bang. Semua pesantren baik, cuman tetap berbeda-beda bukan penghalang, tetap satu tujuan. Itulah mondok, tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di setiap pesantren pasti punya rutinitas, aktivitas yang berbeda. Ada, karena kan kita harus memahami konsep pondok tuh ada dua. Pondok, ya. Yang sepengetahuan kita, karena kan kita walaupun bersama tapi beda tujuan. Oke, waduh. Oke, nggak apa-apa. Mungkin tujuan antum ke A, anak ke B, tapi tetap di akhir, di ending yang sama, itu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Z juga kan, pada Z. Nah ya, PDZ dan sebagainya gitu. Nah, ada pondok yang berbasis modern, ada pondok yang berbasic salaf, yaitu tradisional semua, sampai masak sendiri, nyuci sendiri. Makan gak disuapin. Beda kan? Oh, beda. Nah, sekilas dari pengalaman anak mondok, Ustadz. Afwan ini. Jadi anak mondok di yang berbasic salaf. Jadi segala macam itu tradisional. Dari mulai nyuci sendiri, makan sendiri. Kadang makan rame-rame kalau misalnya teman-teman kelaparan dan melihat makanan kita yang sangat lezat gitu. Tapi disitulah nikmat yang memang Allah berikan. 3 suapan pun kenyang. Keberkahan di situ. Nah, di pondok anak itu, Ustaz, Masya Allah, memang keberkahan pondok itu ada kalau misalnya kita mau untuk mengejar keberkahan itu. Iya, betul. Semua pondok pun sama. Pasti ada tanah yang berkah, dan juga keberkahan tersebut datang dengan sebab adanya ilmu agama yang disebarkan di situ. Iya, betul. Kan pada saat teman-teman kita lulus, itu kan pasti akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tujuannya adalah untuk syiar agama. Karena memang kalau dalam kitab Talim ya, Bang ya, tujuan daripada mencari ilmu atau kita niatkan dalam mencari ilmu kan wayan bagi talibil ilmi ayan yang pertama harus berniat kan, untuk berniat. Pertama niatnya lah menggapai ridho Allah. Nah, dari kalimat matan kitab Ta'lim tersebut, pondasi dasarnya mana? Yaitu hadis yang pertama di kitab Arba'in. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya likulli imri'in ma nawa. Iya, betul. Jadi segala suatu hal innama, adat hasar. Itu kan ada penghasaran, mengkhususkan kepada sesuatu. Jadi innamal a'malu, segala amalan binniyat. Itu dengan niat tergantungnya. Iya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jadi seseorang itu hijrah memang tergantung niatnya apa. Kalau misalnya niatnya untuk mendapat kesenangan dunia, ya dia akan dapat juga. Tapi kalau misalnya pekerjaan di dalam dunia niatkan karena ukhrawi, nah itu dapat 2 poin seperti yang analogi di episode sebelumnya. Nah, itu kalau masih penasaran silahkan ditonton di episode yang pertama. Nah, karena tadi ya kembali ke rutinitas. Kegiatan keseharian kita di pesantren. Kalau di pondok anak, Bang,
dulu ya dari bangun pagi subuh ya sampai tidur lagi, artinya dari bangun sampai tidur lagi itu semuanya diatur, ada disiplinnya, ada waktunya, ada waktu makan. Kita bangun di jam 3:30 untuk sholat tahajud, hajat dan sebagainya, sholat malam, qiyamul lail, lanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh kita belajar kitab Turos, kitab kuning. Selanjutnya sampai jam 6 istirahat, lalu dilanjutkan dengan KBM. Sampai zuhur tetap ada masuk kelas. Karena memang sahabat Anaja kita berbeda nih. Tadi kan sudah dibahas, kita berbeda. Saya dari modern, kalau beliau dari Salafiyah. Tentunya kita bineka tunggal ika. Tapi memang pesantren saya pun memadukan dua metode, Salafiyah dan modern. Jadi gak terlalu modern banget. Saya bukan anak modern pula bang, enggak. Tapi ada Salafiyahnya juga nih, karena pondok saya di belek dadanya terdapat paru-paru dan jantung. Karena kalau misalnya di belek terdapat suatu hal yang memang kayak belek dadaku, maka di situ ada Viking di dalam. Oh itu bukan. Nanti kaum The Jack marah gitu kan. Kita gak termasuk gak menjus kemanapun. Cuman kita hanya ice breaking saja. Nah itu keseharian kita ya, dari bangun sampai tidur lagi. Kita tidur ada waktunya di jam 10 gitu bang. Jadi dari jam 10 mulai boleh tidur sampai jam 4 atau 3:30 baru bangun lagi. Begitulah kurang lebih. Nah, kalau modern kan kita gak masak sendiri, makanya dari sana ada perbedaan kan. Kalau di kita masak ada yang masakin, nyuci ada yang nyuciin. Enggak tergantung juga. Enggak dong. Nyuci kita sendiri. Mandiri juga. Mandiri juga ya. Kayak bank dong. Bank Mandiri. Milik kita bersama. Ya Allah. Itu apa tuh? Gak tahu. Trans TV. Itu karena saya lahirnya 2023. Baru kemarin dong. Sebulan baru. Malu sama jenggot. Nah, kalau misalnya di Anda berbeda satu. Berbeda. Karena waktu Aceh itu tetap WIB, cuman terbit dengan terbenam matahari berbeda, Ustaz. Di sini kan kalau misalnya maghrib tuh daerah 17.40 ke atas ya. Paling mentok-mentok jam 18 lebih. Kalau di Aceh itu jam 6 sore itu masih seperti cuaca sore hari gitu. Baru maghrib itu kapan? Maghrib itu sekitar jam 6:30, kalau enggak jam 7-an. Nah, jadi rutinitas dari bangun tidur sampai tidur lagi semua itu diatur. Karena mengingat dengan kaedah al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau misalnya kita ahli pedang, maka pedang tersebut tidak akan melukai tubuh. Tapi kalau misalnya kita bukan ahli pedang, memainkan pedang, maka akan melukai tubuh. Betul. Itulah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanage waktunya supaya tidak terbuang sia-sia. Betul. Setuju. Makanya kenapa kalau misalnya di pondok pesantren itu dibuat per lemari. Kalau di pondokan itu per lemari. Jadi ada kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus apa yang dikerjakan. Ada jadwal harian. Bahkan ada yang mengazamkan dalam dirinya bahwasanya ketika tidak tercapai salah satu daripada target per harinya, itu maka tidak akan jajan. Itu saking berazamnya dalam diri. Karena kenapa? Karena ketika himmatur rijal tuskitul jibal kan. Itu kayak satu kaidah yang sangat besar itu. Tapi jangan dibalikan kaidahnya. Himmatur rijal tuskitul bakwan. Bakwan ya. Semangat laki-laki, himmatur rijal tuskitul jibal, akan meruntuhkan gunung. Presiden pertama kita Soekarno, Bapak Soekarno, Bapak Proklamator kan? Proklamator Indonesia. Beliau pernah menyampaikan kan bahwa saya beri aku 10 pemuda akan goncang dunia. Tapi itu kurang bang. Tapi kalau pemuda zaman sekarang beda goncangnya. Apa? Itu yang tok-tok ya. Itu yang goncang zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu kan menggoncangnya itu kan benar-benar menggoncang dunia. Kayak waktu apa tuh yang ada perwakilan daripada Indonesia yang pergi ke Belanda untuk menghadiri rapat besar seluruh dunia. Itu kan salah satu pemuda Indonesia yang menguncangkan dunia. Tapi kita zaman sekarang sangat miris sekali karena
zaman sekarang tuh krisis adab. Krisis adab ya, betul. Karena emang harusnya ya yang di Indonesia, pendidikan di Indonesia tuh mestinya adab dulu, akhlak dulu yang dipelajari. Karena memang saya ada kaidah juga Bang, al-adabu fawqal ilm, al-adabu qoblal ilm. Jadi adab di atas al-adabu fawqal ilmi. Ya, adab itu terlebih dahulu ataupun terlebih tinggi derajatnya ketimbang ilmu. Karena kenapa? Karena analoginya air sungai tidak akan ngalir apabila daratan tersebut daratan tinggi. Otomatis bisa kita simpulkan dari daratan tinggi kepada daratan yang rendah. Nah, begitu juga analogi ilmu dengan diri kita. Kalau kita misalnya semakin congkak, maka ilmu tersebut tidak akan turun kepada kita. Halayaknya air tidak akan turun kepada daratan yang tinggi. Akan tapi air itu turun kepada daratan yang rendah. Nah, analogi lagi, tamsilannya seperti padi. Padi itu kalau kosong dia tinggi, tegak. Tapi kalau misalnya padi itu sudah bersih, dia akan menunduk. Nah, itu tamsilan-tamsilan tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa ketika kita sudah berisi, sudah berilmu, diharuskan kita untuk rendah diri. Terkadang itu yang banyak sekali krisis adab dalam pesantren zaman sekarang tuh gitu. Ya, kembali lagi Bang ke yang tadi ya, yang activity di pesantren. Daily activity. Kalau sekarang ada tuh yang di tok tuh, ada in my life gitu kan. Assalamualaikum gitu. Oh enggak. Tok kan. Bukan dong, itu bisik-bisik tetangga. Beda ya. Nah, tok petok. Itu suara ayam. Oh, ayam. Beda lagi. Nah, kalau di pesantren itu kan ada jadwal harian, jadwal mingguan, ada jadwal bulanan ya. Sampai tahunan. Sampai ada kalender akademik kan. Nah, iya, karena memang di pesantren itu mesti terstruktur, termanage waktunya gitu. Karena tadi kan antum bilang di pesantren antum sampai dibuat kalender di lemari. Nah, sahabat An-Najah dimanapun antum berada, termasuk di An-Najah ini, kita ada namanya jadwal harian. Karena kita adalah pondok pesantren tahfiz, jadi lebih dominan ke segi Al-Qur'an. Tapi tidak melupakan untuk ilmu syariahnya. Dari segi ilmu tauhidnya, untuk mengekang ataupun untuk menetapkan diri kepada jiwa, zat manakah yang wajib disembah dan apa yang harus kita yakini dalam jiwa. Tauhid pertama. Yang kedua, ilmu fikih. Sudah hafal Al-Quran, jangan lupa juga untuk mengetahui tata cara ibadah, syarat dan rukunnya bagaimana. Karena percuma kalau misalnya cuma hafal Al-Quran tapi untuk tata cara sholat saja tidak. Iya. Karena kan ada satu kaul kan, percuma kita sholat dan sebagainya tanpa ilmu gitu. Iya, seperti lagunya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna. Sembahyang itu kata-kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Karena untuk sholat gerakannya semua orang bisa. Tapi untuk memenuhi syarat sah sholatnya itu terkadang orang tidak memumpuni. Iya kan, makanya kita ada pelajaran fikih, tidak menyampingkan ilmu-ilmu syariah, maksudnya fikih dan lain sebagainya. Karena kan itu penting untuk tata cara sholat. Karena bagaimanapun kita contoh haji umroh setiap tahun, kalau wudunya salah, kalau istinjanya mohon maaf, karena ada satu kaul al-istinja miftahul wudu wal wudu miftahus shalah was shalah miftahul jannah. Jadi istinja itu kan kuncinya wudu kuncinya salat adalah kuncinya surga. Karena satu kaul juga man amila bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ketika seseorang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya jangan harap untuk diterima. Tapi ditolak mentah-mentah. Makanya contoh gini, Ustaz. Iya. Seseorang ingin membuat sesuatu, contoh buat kue, tanpa didasari dengan ilmu yang dia tahu untuk cara membuat kue, nggak jadi kue. Ada istilahnya bantet. Ya betul. Karena itu sesuatu ya harus kita ketahui dulu ilmunya, baru ya dikerjakan. Tapi di pesantren ini kita
ada pelajaran fikih ya, ada tauhid, kita didasari paling tidak fikih, tauhid, juga apa istilah untuk 3 hal. 3 hal. Tasawuf, tauhid, fikih. Ya, itu dia 3 poin yang memang harus ada dalam jiwa. Ada dalam jiwa. Karena gini Ustadz, zaman sekarang kan lebih dominan kepada YouTube. Karena innamal ilmu bit ta'allum. Sekarang gini, mau masuk surga kan? Surga itu nggak murah, Ustaz. Nggak murah. Surga itu nggak murah. Jadi dengan sebab tidak murah itu, maka kita harus kejar kuncinya. Kuncinya apa? Ibadah tidak akan bisa dilakukan kalau misalnya tidak tahu tata cara untuk ibadah. Bagaimana untuk tahu tata cara ibadah? Dengan belajar. Nah, belajar ini bisa disimpulkan dengan belajar bisa masuk surga. Karena kenapa rentetannya? Belajar, kemudian mengetahui, mengamalkan. Ketika mengamalkan tinggal memetik hasilnya. Wah, itu memang perjalanan santri panjang sekali. Kalau kita simpulkan, jiwa santri itu harus diatur. Karena kenapa? Karena ketika diatur, ketika mereka sudah lepas dari pondok pesantren, jiwa yang sering diatur tersebut akan mengatur dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita membiasakan suatu hal, pasti akan terbiasa walaupun sudah tidak dibiasakan kembali. Makanya kenapa di pondok pesantren udah dibangun tidur sampai tidur kembali, seperti di An-Najah ini bangun dibangunin, tidur ditidurin tapi nggak dipok-pokin gitu. Bedanya itu aja. Itu ngeri ya, ditidurin waduh gimana? Ya, makan sampai ditungguin. Karena kenapa? Karena untuk memanage waktu, karena hidup ini, karena waktu kan ada 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang sedang dijalani, dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu bisa diambil ibroh untuk menjadi pelajaran. supaya kalau misalnya ada pelajaran buruk tidak dilakukan lagi, lebih baik lagi ke depannya. Yang saat ini kita jalani optimalkan untuk semakin baik daripada hari yang lalu. Nah, yang akan datang harus lebih baik lagi. Karena hadis Rasulullah SAW kan begitu ya. Mangkana yaumu khairan min amsihi, bahwa robih, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang harinya sama seperti hari kemarin, bahwa khosir, dia termasuk orang yang rugi. Wa mangkana yaumu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, bahwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat An-Najah yang dimanapun antum berada, yang perlu diingat adalah di pondok itu sakit wajar. Karena namanya kita menuntut ilmu agama, Allah itu akan menguji kita apakah sanggup ataupun tidak. Mukhtar, orang yang terpilih, ketika sudah terpilih akan dipilih lagi siapakah yang layak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak gratis, bener gak? Iya. Sekolah aja untuk naik kelas harus ada ujiannya. Apalagi ini untuk masuk surga. Iya, betul. Ujian hidup ada. Diputusin pacarmu. Emang punya pacar? Jomblo juga. Aduh, yang penting fisabilillah lah, Pak. Hijau tomat ya. Apa tuh? Ikatan jomblo atau hormat istilahnya begitu. Iya. Di pondok pesantren santri pasti capek karena menuntut ilmu dari pagi. Karena kan kita di pesantren 24 jam. Capek, lelah. Capek boleh, lelah jangan. Capek boleh, lelah jangan ya. Di pesantren setelah pasti ya, seluruh santri pasti merasakan lelah ya. Yang gemuk jadi kurus, yang matanya belok sampai mau keluar. Itu wajar sebenarnya, karena bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Wa maladzatu illa ba'dat ta'ab, gitu kan. Masuk pesantren ingusan, keluar pesantren kumisan. Oh, betul. Siapa itu? Saya mah gak ya, jenggotan doang. Enggak, aman. Ya, semoga para santri dimanapun berada, dimanapun antum mondok, semoga lillah antum menjadi lillah. Semoga lelah antum yang menjadi kita lillah. rasakan sekarang,
capek yang kita laluin, segala macam, nangis, tangis, rewel, ngereog, segala macam, itu sudah kita rasakan. Tapi insya Allah di akhir akan menjadi lillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh santri yang nonton video ini ataupun untuk orang tua santri yang nonton video ini, tetap semangat, tetap selalu ucapkan dalam diri untuk selalu taat beribadah pada Allah dengan ta'allum, dengan belajar. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua ketika di pondok yaitu dengan belajar terus. Dan juga orang tua harus juga mendoakan, karena kita di sini adalah menuntut ilmu agama. Iya. Jadi harus ada backingan doa. Harus ada backingan doa, karena ada 3 yang dibutuhkan. Iya, betul. Dalam jaringan wayan bagi litolibil ilmi gitu kan. Harus hendaknya paling tidak ayah taja ilal jiddi salasah. Betul. Butuh 3 kesungguhan, 3 aspek yang harus menyokong. Gitu. Satu, ya, otomatis orang tua dong. Orang tua. Terus yang kedua, santri tersebut. Diri sendiri. Faktor internal semangat yang timbul dalam dirinya. Yang ketiga, guru. Ya, al-muallim. Jadi orang tua hanya bisa mendoakan dari rumah. Mendoakan dari rumah. Orang tua mencari rezeki yang halal untuk anaknya. Ada apapun anak yang ia inginkan. Ya, karena yang perlu diingat adalah ketika orang tua menitipkan anak ke pondoknya, satu harapan yang memang sangat besar ditaruh kepada anak tersebut. Kenapa? Suksesnya bukan hanya dalam dunia saja, tapi suksesnya ketika akhir nafas yang dihembuskan itu mengucapkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sahabat An-Najah, tetap semangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjuang walaupun tertatih-tatih dalam belajar, terngantuk-ngantuk dalam menyimak penjelasan guru, walaupun juga tercapek-capek dalam menghafal gak masuk-masuk, tapi tetap Allah akan melihat usahamu dan engkau akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahamu. Tetap semangat, jangan pernah loyo. Karena loyo itu tidak baik. Aduh, kalau misalnya masuk angin kan pakai loyo. Koyo ngene. Hongko kene. Itu apa sih? Enggak. Oke, see you next time dengan kami kembali. Saya Siapa? Gak kenal. Noviandar Mutua. Dan saya Bayu Rizky Amali. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang salah dari diri masing-masing. Karena sabkulisan itu tidak bisa dikontrol, tapi alangkah baiknya di akhir meminta maaf. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.